Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan Puan semua, apa kabar? Di siang hari ini kita kembali lagi di program podcast Sebai Sembang bersama Universitas Riau. Kalau pekan lalu kita sudah mengundang Direktur Badan Pengelola Usaha, dan hari Senin yang ceria ini, yang semangat ini, kita sudah mengundang Koordinator D3 PAP dan Kertas Fakultas Teknik Universitas Riau. Kita menyapa, selamat siang Profesor Evelyn, ST, MSc, PhD. Selamat siang Bu Kay, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan ya. Sama-sama, diundang di podcast iya. Sebai ya. Pastinya di siang hari ini kita akan berbual-bual, bersembang-sembang bersama Ibu Evelyn. Tapi sebelumnya Kay akan mengulas sedikit daripada riwayat pendidikan beliau. Izin Ibu untuk di S1 ya dengan bidang teknik kimia, beliau berkuliah di Universitas Jayabaya Jakarta. Betul. Kemudian itu di tahun lulus 1998. 98. Iya. Kemudian di S2 bidang Biochemical Engineering, ini di University of Birmingham, United Kingdom. Kemudian di S3 dengan bidang di tahun lulusnya tahun 2000, kemudian di pendidikan S3 di bidang Chemical and Process Engineering di University of Auckland, New Zealand ya, di tahun lulusnya di tahun 2016. Nah, tidak hanya itu ya, yang juga perlu Cik Tuan Puan semua tahu, juga beliau diamanahkan juga menjadi koordinator D3 PAP dan Kertas ya Ibu ya, di Fakultas Teknik Universitas Riau, dan tentunya beliau juga sebagai asesor nasional ya untuk lektor kepala dan juga guru besar, luar biasa. Dan pastinya beliau juga untuk K3 BNSP ya Bu ya. Itu asesor Ibu? Sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat K3 BNSP. Nah, itu tadi untuk perjalanan pendidikan beliau, kemudian perjalanan pekerjaan, karir sebenarnya banyak, tapi kita akan membahas sedikit daripada Prof. Evelyn ini sendiri. Nah, Prof. Evelyn mungkin pertanyaan yang pertama ya, Cik Tuan Puan mungkin belum tahu, atau mungkin sebagian mahasiswa di Fakultas Teknik sudah tak asing lagi dengan Prof. Evelyn. Siapa Profesor Evelyn ini? Mungkin boleh ceritakan. Oke, terima kasih Ya. Mbak Kay. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang pada hari ini. Sama-sama Ibu. Ya, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat ikut hadir di acara podcast Unri ini. Tentunya saya ini adalah dosen di Fakultas Teknik dan sudah mengabdi sejak 2001 ya. Sejak saya kembali S2 dari University of Birmingham. Nah, sejak 2018 saya diamanahkan untuk menjadi koordinator program studi D3 Teknologi PAP dan Kertas di Universitas Riau, di mana prodi ini unik dibandingkan prodi-prodi yang lainnya. Uniknya Bu? Uniknya karena prodi ini berkolaborasi tentunya dengan industri pulp dan kertas yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper. Nah, ini RAPP ya, dan juga inisiasi Tanoto Foundation juga ya bersama Universitas Riau. Nah, ini merupakan kerjasama kolaborasi yang sangat baik karena memang menyiapkan generasi muda untuk siap bekerja di industri pulp dan kertas ya. Lebih kompeten, lebih adaptif, dan mereka memang full komitmennya dalam mendukung program studi kita ini, menyiapkan tadi tenaga-tenaga kerja di bidang pulp dan kertas. Iya, menarik. 2018 Ibu diamanahkan. Ya, diamanahkan menjadi koordinator D3 PAP dan Kertas di Teknik. Jadi, apakah itu salah satu alasan Ibu pulang dari studi di Inggris dan juga Selandia Baru, atau ada alasan-alasan yang lain? Ya, sebenarnya saya pulang dari Inggris atau New Zealand ya.
Memang tidak ada sebenarnya awalnya saya akan terpilih menjadi koordinator pulp dan kertas. Namun memang saya lahir di Pekanbaru, ya lahir di Pekanbaru, memang besar di Pekanbaru. Hanya waktu S1, S2, S3 saya keluar. Namun menurut saya sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bisa kita abdikan ke daerah asal di mana tempat kita tumbuh dan berkembang. Menarik. Sehingga daerah asal kita ini merasakan manfaat terhadap apa yang telah kita lakukan di luar sana gitu. Iya. Jadi 2018 Ibu sudah balik ke Indonesia ya Bu 2016. ya? 2016 Ibu sudah balik ke Indonesia, artinya 2 tahun kemudian menjadi koordinator D3. Tentu ada kesan ya, ada pesan juga ketika Ibu dipilih menjadi koordinator PS D3 TPK ya, itu disingkat ya, PS D3 TPK yang sudah diamanahkan alhamdulillah 2 periode ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana Bu? Ya ini memang sangat berkesan ya, karena PSD 3 TPK itu memang memulai semuanya dari nol. Bayangkan merupakan amanah dan tanggung jawab bagi saya untuk mengembangkan prodi tersebut dari nol ya. 2000 berapa Bu? 2018. 18 ya. 18 Pas baru berdiri, iya. 6 Juli. Perdana ya. Ya, 6 Juli berdiri. Sehingga memang semuanya karena ada amanah dan tanggung jawab tersebut, maka kita lakukan program-program. Tentunya ya ini sebagai Kaprodi, tupoksi saya adalah tentu penyelenggaraan akademik ya, dari sisi pengajaran, bagaimana menjamin mutu prodi, hingga akhirnya ya seperti dapur lah ya, kita memasak di sana, menjamin bahwa masakan kita itu nanti keluarnya enak gitu ya, bagus gitu, enak dimakan gitu. Jadi menjamin bahwa seluruhnya program itu berjalan sesuai yang diharapkan, tidak hanya dari sisi kurikulum, sisi regulasi nasional, sisi pengembangan mutu, tuntutan industri, semuanya kita harus rangkum sehingga program studi ini bisa berjalan. Ya alhamdulillah di 2026 ini kita mendapatkan akreditasi unggul. Akreditasi unggul. Ya. Hanya dalam Masya waktu Allah. 18 ke 26 ya. Iya, tidak sampai 8 tahun sebenarnya. 7 tahun Ibu. Ya, 7 tahun lebih kita sudah memperoleh akreditasi unggul. Tentunya ini semua tidak hanya kerja saya sendiri, kolaborasi dari seluruh pihak, dosen, dosen praktisi juga gitu ya, seluruh mahasiswa dengan prestasi-prestasinya, penjaminan mutu. Semuanya tentu kita harus jaga dengan baik sehingga akhirnya alhamdulillah mencapai satu titik di mana meskipun saya bilang ini bukan titik akhir, tapi titik awal di mana tentu ini harus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Baik, menarik. 2018 D3 Pulp dan Kertas dibangun dan tentunya banyak kontribusi yang sudah didapatkan. Selain mencapai akreditasi unggul, apa saja Bu kontribusinya yang sudah didapatkan di PSD 3 TPK? Ya, kalau kontribusi yang kita lihat sudah jelas bahwa sebanyak karena kita baru akreditasi juga ya, jadi dalam 3 tahun terakhir ini 98% lulusan kita itu tepat waktu, hampir 98%. Ya, kemudian 83% itu mereka mempunyai waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan itu 3 bulan, di bawah 3 bulan. Di bawah 3 bulan? 3 bulan, bahkan sekolah penerima beasiswa itu waktu tunggunya 0 bulan. Dan tidak hanya sekolah penerima beasiswa, yang non-sekolah pun banyak yang telah direkrut di industri, tidak hanya di RAPP, tapi di industri lain seperti PT Tanjung Enem Lestari, Pulp and Paper, PT Indah Kiat Pulp and Paper, sehingga ya kami sangat bersyukur bahwa artinya tata kelola, kurikulum yang kami kembangkan itu ya menjadi kepercayaan lah ya, lulusan kami dapat diserap dengan sangat baik di industri. Menarik. PSD 3 TPK berarti jumlah dosen tetapnya itu berapa banyak Bu? Kalau dosen tetapnya hanya 7. Hanya 7. Selebihnya? Home base-nya ya. Home base. Selebihnya kita karena kita di bawah jurusan teknik kimia. Di bawah jurusan teknik kimia. Baik. Ya, jadi kita dosen jurusan teknik kimia ini juga mengajar di prodi-prodi lain. Gitu. Jadi beberapa juga kita ambil dari dosen jurusan teknik kimia. Seperti saya kan juga mengajar di S2 teknik kimia.
seperti itu. Oke, ya. Dan ditambah juga dengan dosen praktisi juga ada, Bu? Ya, betul sekali. Nah, ini sangat inline lah ya dengan kebutuhan industri pulp dan kertas. Mereka datang ke prodi kami mengajar, tentunya membawa kasus-kasus nyata ya, berbasis kasus-kasus yang ada di industri. Sehingga ini sangat memperkaya ilmu yang akan diperoleh oleh mahasiswa di dalam kelas. Baik, nah itu menarik juga yang sudah disampaikan oleh Bu Evelyn, dan tentunya prioritas daripada PSD 3 TPK, karena tadi kita ngobrol-ngobrol juga ya, Cik Tuan Puan semua, Ibu akan berakhir nanti di bulan September. Insya Bu, Allah, insya ya, Allah. insya Allah. Artinya ya tinggal 2 bulan lebih lagi ya Bu. Betul, ya. betul. Jadi apa kira-kira prioritas ke depannya untuk nantinya mungkin pengganti Ibu sebagai koordinator D3 Pulp dan Kertas? Ya, tentunya saya pribadi berharap akreditasi unggul ini dapat dipertahankan. Dapat dipertahankan. Kemudian kolaborasi dengan industri, tidak hanya PT Riau Andalan Pak PM Paper, mungkin bisa lebih diperbanyak lagi ya. Kemudian internasionalisasi kedepannya tentu harus diraih atau diambil ya peluang itu, karena kita sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sejak 2019 itu sudah ada kerjasama dengan University of Tsukuba Jepang. Jadi selama 5 tahun itu kita menghasilkan 2 doktor muda dari University of Tsukuba, memang betul-betul di bidang pulp and paper. Oke. Ini kita lihat tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya Bu ya. Betul. Ini ya University of Tsukuba Jepang ya. Oke, jadi untuk kedepannya tantangannya lebih besar lagi ya Bu ya. Betul. Untuk PSD 3 TPK karena ini. tantangan industri pulp dan kertas itu kan juga selalu berkembang ya, selalu berkembang sesuai zaman, kemudian apalagi masanya digitalisasi, AI, sehingga kita juga selalu update dengan perkembangan itu. Iya, dan pastinya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga mengamanahkan kepada seluruh perguruan tinggi, juga universitas ini harus berdampak. Nah, tentunya kita mengundang Prof. Evelyn adalah salah satu dosen peneliti yang juga berdampak. Mungkin kita akan ngobrol terkait apa fokus utama riset dari Prof. Evelyn ini. Ya, alhamdulillah ya sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya, riset-riset saya ini dalam satu benang merah sebenarnya. Jadi intinya memanfaatkan biomasa, limbah ya, limbah atau biomasa untuk dikonversikan menjadi produk-produk bernilai. Jadi seperti misalnya top 3 saja ya, top 3 riset saya yang unggul itu adalah yang pertama itu adalah ini ya Bu ya? Iya betul. Yaitu menghasilkan dissolving pulp dari TKS atau tandan kosong sawit ya. Jadi ini mendapat pendanaan dari matching fund Kedereka Vokasi di 2023. Jadi dissolving pulp ini adalah bahan baku untuk industri rayon ya, baju ya. Ya, jadi berbeda dengan untuk buat kertas. Ya, jadi kalau untuk buat kertas impurities kayak lignin, hemiselulosa itu boleh 20-30%. Tapi kalau untuk baju itu yang paling banyak itu selulosanya. Jadi alfa selulosanya itu tinggi. Jadi untuk yang impurities tadi lignin, hemiselulosanya itu kurang dari 4%. Kurang dari 4%. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi di sini sebenarnya riset top 3 ini ini adalah menjawab kebutuhan daripada industri dan masyarakat. Jadi mereka punya problem saat ini di industri pulp dan kertas dihadapkan dengan tingginya cost atau biaya bahan baku kayu. Jadi ini merupakan cost elemen terbesar dalam industri pulp dan kertas, sehingga PT ASEAN Agri tadi ada juga ya saya sebutkan, PT ASEAN Agri ini masih satu manajemen dengan PT RAPP. Jadi ASEAN Agri ini kan menghasilkan minyak sawit ya. Mereka mempunyai limbah TKS tadi, tandan kosong sawit. Nah, RAPP mempunyai industri pulp dan kertas. Nah, bagaimana kalau untuk mengurangi biaya bahan baku tadi, TKS tadi bisa dimanfaatkan. Jadinya menjadi ekonomi sirkular.
Jadi mereka memanfaatkan limbah sawit itu untuk menghasilkan kertas. Kebetulan saya fokusnya bukan kertas, tapi ke rayonnya tadi ya, ke baju, ke tekstil tadi. Saling berkesinambungan jadinya. Ya betul. Jadi mereka berharap ada ekonomi sirkular di situ. Jadi mereka memanfaatkan limbah dicampur dengan bahan baku kertas ini kan sekarang mereka pakai pelita ya, kayu eukaliptus pelita. Nah jika TKS ini dicampurkan ke dalam bahan baku atau material pembuatan kertas, ini berpotensi untuk mengurangi biaya bahan baku sangat banyak ya, sekitar kalau kita studi awal itu sekitar 450.000 per ton pulp. 450.000 per ton pulp. Sementara kan kapasitas produksinya jutaan ton ya, bisa dikalikan berapa banyak mereka bisa saving daripada sangat kalau terbantu sekali ya Bu ya. Kalau mereka, jadi potensinya dari hasil penelitian kami bahwa kalau kami campurkan sebesar 20%, nah itu dapat menghemat sebanyak itu. Gitu ya. Sama dengan penelitian yang kedua, misalnya juga kita juga mencampur kenaf. Jadi industri pulp dan kertas minta kita meneliti beberapa bahan baku. Ya, yang satu tadi limbah ya, limbah yang dari pabrik mereka juga. Yang satu lagi kenaf. Kenaf ini sebenarnya dari masyarakat koperasi Petuah Negeri Hilir. Jadi kami coba juga itu dikonversikan atau di mix dengan eukaliptus pelita tadi. Nah ini juga sama potensi savingnya, hanya ini kan bukan limbah tapi dia tidak bersaing dengan pangan. Keunggulan kenaf ini adalah penyerapan karbonnya bisa 3-4 kali lebih besar daripada kayu kalau kita pakai kayu. Jadi sangat ini. Kemudian potensi untuk abunya juga tinggi ya. Maksudnya abunya rendah untuk kenaf ini. Jadi kalau abu rendah itu, kalau sawit kan dia abunya tinggi, silika kontennya tinggi. Jadi potensi untuk menyumbat boiler dan segala macam itu kalau kita tidak lakukan pretreatment yang benar, maka dia berpotensi untuk menyumbat boiler. Sementara kalau kenaf ini abunya rendah. Dan kenaf ini tidak hanya kami konversikan menjadi kertas, tapi juga kami konversikan juga menjadi energi terbarukan, yaitu pellet dalam bentuk biopellet ya, dalam bentuk biopellet. Nah ini nilai kalor yang sudah dilakukan itu dari siapa saja Bu yang tadi Bu baru sampaikan itu? Yang tadi yang untuk kenaf menjadi kertas itu didanai oleh RIKUP ya, Research Consortium Kemendikti Sentek. Nah, kemudian yang tadi dissolving pulp dari bahan baku TKS itu mendapatkan pendanaan matching fund. Itu dua-duanya ini penelitiannya berkolaborasi dengan PT RAPP. Jadi memang PT RAPP atau industri pulp dan kertas sekarang karena tingginya cost biaya bahan baku daripada kayu tadi ya. Jadi bagaimana meningkatkan daya tersaing perusahaan sehingga bisa dengan salah satu cara adalah mereduksi kos bahan baku. Jadi ini mendapatkan pendanaan yang sangat besar dari Kemendikti Sentek dan matching fund ya. Kemudian yang ketiga kita dapat dana dari Lembaga Pengelola Pendidikan atau LPDP. Ini membuat tadi kenaf tadi dikonversikan menjadi pellet, kemudian diaplikasikan ke kompor biomasa. Nah ini bekerja sama dengan masyarakat di Bagansi Api-Api. Rokan Hilir. Ya. Itu tepatnya di mananya Bu? Di desa, lupa saya nama desanya. Apa nama desanya lupa saya. Ya salah satu desa lah di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi nama koperasinya itu Petuah Negeri Hilir. Petuah Negeri Hilir. Jadi saya berkolaborasi dengan mereka. Mereka sebenarnya masyarakat ini sudah dilatih oleh BRGM, Badan Restorasi Gambut di tahun berapa ya? Sebelum saya kenal mereka berapa tahun sebelum saya kenal mereka itu saya kenal mereka di 2020 ya. 2020 jadi sekitar 2018 mereka sudah dilatih oleh BRGM untuk menanam kenaf. Mereka dapat hasilnya Bu? Hasilnya pada saat itu mereka melakukan hal-hal yang sederhana, membuat
pub dengan memasak dengan panci-panci yang sederhana. Tapi kan tidak berhasil gitu ya, karena mereka nggak punya ilmunya, nggak punya teknologinya gitu ya. Sehingga pada saat itu mereka datang ke prodi kita gitu. Apakah bisa ini bahan baku yang kami tanam ini bisa dikonversikan menjadi produk-produk yang bernilai, karena kami sudah coba tapi tidak bisa gitu. Jadi memang branding itu penting, karena dengan adanya kita medsos itu penting ya. Ada medsosnya prodi, ada medsos saya. Kalau kita posting hal-hal yang positif, sehingga mereka datang sendiri ya. Dan ini memang hal-hal ada tempat rujukannya. Iya, betul. Dan mereka memang datang ke tempat yang tepat menurut saya, karena dengan begitu saya bisa bantu bagaimana mengkonversikan kanaf ini menjadi kertas. Itu sejalan juga dengan kebutuhan industri yang pengurangan biaya bahan baku tadi gitu ya. Jadi saya ajarkan mereka untuk bagaimana mengkonversi bahan baku tadi menjadi produk yang berharga. Sebenarnya untuk yang pelet kenaf, kemudian pelet kenaf untuk bahan bakar tadi, kemudian pelet kenaf untuk pakan ternak juga bisa dibuat, kemudian pelet kenaf untuk particle board atau bahan-bahan baku mobil, otomotif, kemudian bangunan untuk gisum, plafon, itu semuanya bisa dibuat dari kenaf. Jadi kenaf ini kalau dicampur sedikit dengan bahan-bahan aditif tambahan, dia bersifat fire retardant. Jadi dia gedung-gedung tidak cepat terbakar gitu. Dengan ada kenaf itu ya, Bu. Nah, ini kita sebenarnya udah berhasil dengan masyarakat tadi untuk memperoleh investor dari dari luar negeri. Namun masih ada sedikit kekurangan dengan adanya podcast ini juga saya mengajak nih. Iya. Apa Bu kekurangannya? Mungkin boleh dikasih tahu. Kekurangannya dananya masih kurang. Iya, itu yang pertama. Dana itu paling penting. Ya nggak mungkin kalau kita membuat inovasi apapun, Bu, sesederhana apapun, kita nggak mungkin nggak pakai dana, pasti pakai dana. Apalagi ini ya, Bu ya. Itu mudah-mudahan investor menonton di Unri TV kita, podcast kita, mana tahu ada investor berikutnya. Kemudian apalagi Bu yang kurang? Sebagian besar dana sebenarnya udah kita peroleh, tinggal sedikit lagi. Memang perlu matching fund lah gitu, tapi dari dalam negeri. Investor luar itu maunya ada matching fund dari dalam negeri. Nah itu yang kita dalam negerinya belum dapatkan. Nah selain dana tadi seperti yang Bu Kay bilang, tentunya kita perlu regulasi, regulasi terkait kenaf. Dukungan mungkin industri, dari industri akses ke peralatan canggih ya, atau untuk tentunya karena kita punya ilmunya tapi kita nggak punya fasilitasnya gitu ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya dengan investasi jika ini terwujud suatu hari nanti, tentunya semua peralatan itu dengan masyarakat ini, kebetulan salah satu masyarakat ini juga dia seorang trader. Jadi seorang trader yang sudah biasa berhubungan ke pihak luar gitu. Jadi pihak investor yang mungkin saya sebutkan saja lah ya, dari Republik Panama yang berminat untuk memproduksi tiga produk kita tadi. Hanya kita belum dapat dana internalnya dari Indonesia, dan untuk produk-produk hasilnya itu sudah ada juga yang akan menampung, yaitu dari Korea gitu. Dari Korea. Iya. Jadi yang Kenaftek sama wood pellet tadi, nah itu sudah pihak Korea sudah mau sudah mau menampung produknya. Jadi kalau misalnya kamu gimana tindak lanjutnya, Bu? Nah ini sekarang sedang mencari investor yang sedikit lagi itu. Makanya ini perlu branding ini. Perlu branding ya. Betul. Ini luar biasa sekali ya, dampak sosial ekonomi, kemudian dampak untuk industri, masyarakat pesisir, ini salah satunya Kabupaten Rokan Hilir begitu ya Bu ya. Tentu kita juga berbicara tentang dampak untuk Universitas Riau-nya Bu, terkhusus ya Universitas Riau, jantung hati masyarakat Riau. Apa dampaknya Ibu? Dampaknya udah jelas ya. Kalau di bidang riset tadi, tentunya tadi dalam hal ini tentu tadi reputasi. Kita top 3 itu pendanaannya tadi hampir 5,3 miliar ya. Pendanaan itu kan reputasi Universitas Riau, tentunya akan meningkatkan reputasi Universitas Riau. Kemudian secara saya pribadi ya, publikasi
publikasi ya yang dihasilkan, kemudian hak kekayaan intelektual. Nah itu kan dampak bagi Universitas Riau juga ya. Ya ada di layar juga ya Bu ya. Ya betul. Dan tentunya kerjasama ya. Kerjasama tadi tidak gampang memperoleh kepercayaan dari industri. Tidak semua orang bisa memperoleh kepercayaan itu. Nah ini suatu saya rasa ini prestasi lah bagi Universitas Riau ya. Salah satu yang bisa dicatat gitu. Oke ya, jadi ini kita bisa melihat juga publikasi internasional ada 21 ya Bu ya. Ini dalam 5-6 tahun terakhir. 5-6 tahun terakhir. Ya betul, yang saya tuliskan di PPT ini adalah dalam 5 tahun terakhir. Oke, kemudian H-index ya Bu ya. H-index 18, kemudian HKI-nya ada 10 ya. Oke, jadi bagaimana dampak untuk mahasiswanya Bu kira-kira Bu? Mahasiswa tentunya terlibat ya, sangat terlibat dalam riset-riset besar yang saya lakukan, terutama mahasiswa D3 Teknologi Pulp dan Kertas pada saat kita kan ada kerjasama magang 9 bulan ya. Magang 9 bulan. Nah ini unik lagi nih. Di mana aja tuh Bu? PSD 3 TPK ini memiliki kurikulum magang 9 bulan di industri. Jadi semester 5 dan setengah dari semester 6 mereka akan melakukan magang di industri. 9 bulan? 9 bulan. Ya, ini luar biasa. Saya rasa di Indonesia mungkin satu-satunya program studi yang magangnya 9 bulan. Ya biasa kan 6 bulan atau 3 itu bulan maksimal minimalnya. Iya. Kenapa Bu? Kok jadi istimewa nih kalau masuk PSD 3 TPK ini? Sebenarnya begini, ada riwayatnya, ada historinya. Di awal pembentukan D3 TPK itu sebenarnya belum ada magang 9 bulan. Pada saat saya terpilih jadi Kaprodi, kebetulan ada kebijakan dari Kemendikbudristek dulu namanya ya. Itu untuk vokasi itu seharusnya idealnya 3-2-1. 3 semester teori di kampus, 2 semester magang di industri, dan 1 semester menyelesaikan tugas akhir. Baik. Nah dari situlah saya istilahnya melakukan proposal propose ke PT RAPP sebagai partner utama kita. Bagaimana agar mahasiswa D3 TPK ini nggak tepat nih kalau tidak ada magangnya gitu. Jadi saya propose lah waktu itu direktur atau kepala April Learning Institute-nya adalah Pak Fahrizal Tampu Bolon ya. Menyetujui tapi tidak 2 semester. Kalau 2 semester kan berarti 12 bulan ya. Hampir setahun ya Bu ya. Beliau setuju dengan 9 bulan. 9 bulan. Alhamdulillah akhirnya dari tahun pertama mereka maksudnya di semester 5 ya pada angkatan pertama itu berjalan dengan alhamdulillah dengan lancar hingga saat ini gitu ya. 9 bulan itu. Nah, ini unik kalau untuk masuk D3 TPK sehingga untuk ya bisa kita banggakan lah program tersebut. Nah, beberapa tahun setelah berdiri ada industri lain yang masuk yaitu Tanjung Enim Pulp and Paper. Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper itu letaknya di Palembang. Iya. Mereka juga menitipkan scholar-scholarnya ke universitas kita, ke program studi kita, diberikan beasiswa juga dan mereka juga menanggung magang 9 bulan tersebut bagi mahasiswanya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini yang saya harapkan bisa terjalin lagi dengan industri-industri yang lain. Kebetulan beberapa hari yang lalu sebenarnya saya menerima email dari PT HM Sampurna. Itu juga menawarkan magang ke kita 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan langsung. Nah, ini merupakan suatu karena branding kita mungkin ya cukup baik di sana, di luar sana, apalagi dengan akreditasi unggul. Cukup masif juga ya Bu. Karena untuk mendapatkan magang 6 bulan pun banyak prodi-prodi yang saya lihat kesulitan gitu ya. Nah, ini bahkan kita ditawarin gitu untuk itu. Nah, ini alhamdulillah sekali gitu. Oke. Jadi dari 2018 PSD 3 TPK ini dibangun. Ini sudah berapa angkatan berarti Bu yang lulus? Wisuda? 18 udah sampai ini berarti 6 ya. 6 ya. 6 batch. 6 batch ya. Oke. Dah. Jadi di 6 batch ini hasilnya mahasiswa yang sudah lulus dari PSD 3 TPK ini dominannya banyak di Indonesia atau di
luar negeri Bu bekerjanya? Dominannya di Indonesia. Di Indonesia. Ya, beberapa saat yang lalu kami mendapat ini juga dari University of Cuba kemarin ya, karena mereka punya relasi banyak dengan industri pulp and paper di Jepang. Jadi saya kemarin ditawarkan juga kita sebulanan yang lalu, ada nggak kira-kira graduate Anda yang bisa kami rekrut seperti itu. Nah ini dalam proses sebenarnya. Oh dalam proses. Dalam proses. Tapi yang baru lulus ini udah keburu direkrut. Ke RAPP misalnya Bu ya. Ke RAPP, ke PT Tel ya jadi mungkin ya kita lihatlah gimana ininya perjalanannya, karena agak berproses kan kalau ke Jepang. Pasti. Itu perlu visa dan segala macam ya kan. Dan ini Bu, daya minat atau daya tampung calon mahasiswa yang masuk ke PSD 3 TPK ini gimana Bu? Tahun antusiasnya lalu ya dari Instagram Unri saya lihat itu peminatnya hampir 1.200. Yang diterima kami tiap tahun hanya 60. 60. Artinya Bu satu angkatan berapa kelas? 2 kelas saja. 2 kelas, jadi 30-30. Ya. Okay. Memang kesulitan kami untuk menambah jumlah kelas itu adalah di magang 9 bulan. Oke. Karena RAPP hanya menerima 60 maksimal tiap tahunnya untuk melakukan magang. Makanya artinya kita perlu memang mencari kerjasama lain dari industri lain agar kita bisa meningkatkan daya tampung seperti itu. Oke. Jadi ini sangat beruntung sekali ya, adik-adik ini calon mahasiswa baru yang mungkin sudah lulus di PSD 3 TPK dan sekarang juga lagi berjuang kita di jalur SMMPTN Barat ya Bu ya. Oh iya betul. Dan nanti ada Mandiri dan adik kerjasama juga PSD 3 TPK. Jadi banggalah kalian yang terpilih dan lulus ya betul. Di PSD 3 TPK. Yang baru lulus kemarin itu juga yang non sekolah ya, langsung dimintain CV-nya. Langsung tolong dikirimkan ini CV-nya langsung tanggal 18 ini udah harus bekerja. Padahal bukan penerima beasiswa, karena kami lihat selama 9 bulan ini kompeten gitu katanya. Iya, progresnya bagus. Iya, gitu. Menarik juga ya. Jadi yang mungkin di perkuliahan biasa-biasa saja barangkali, tapi ketika dia magang bertemu dengan tim di sana ya Bu ya, dengan berbagai kalangan umur, membuatnya mungkin terus berproses dan bertumbuh. Keren sih Bu. Sanalah mereka kelihatan ya bagaimana mereka membawa diri, berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dari atas hingga dari bawah. Ini menarik juga nih Cituan Puan di program podcast Sebai. Ibu selama 25 tahun menjadi dosen, kemudian menjadi peneliti. Terkadang mungkin ada rasa jenuh atau rasa penat atau rasa bercampur aduk. Tapi bagaimana kita menjaga konsistensi Ibu? Selama 25 tahun itu Bu. Menjaga konsistensi itu sangat berat ya. Sangat berat. Sangat berat ya. Apalagi saya ada tugas manajerial juga ya. Ya jadi koordinator prodi. Benar. Kemudian harus tridharma perguruan tinggi. Memang ada waktu-waktunya kita down, tapi alhamdulillah kita karena saya berada di lingkungan yang memancarkan energi-energi positif ya. Sehingga ya alhamdulillah semangat itu tetap ya tidak selalu ada lah gitu ya. Meskipun ada pada saat itu mungkin ya kita perlu diskusi lah pada saat-saat kita merasa agak ya jelas lah kalau kita dalam sehari-hari dengan kegiatan yang luar biasa ya. Cukup padat ya Bu ya. Cukup padat ya. Dengan dosen dengan segala administrasinya, belum lagi riset. Ya gitulah mungkin ya semangat itu dan ya selalu bersyukur aja lah, selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan gitu. Oke, jadi pesan untuk kita semua ya, dan kita juga terkadang kita sebagai ibu ya Bu ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wanita karir juga itu memanajemen waktu juga lumayan cukup tricky ya, atau juga ya agak terburu-buru atau bagaimana gitu ya. Kalau dari sisi Ibu Evelyn nih mengatur waktu Bu, koordinator prodi juga, kemudian peneliti juga. Alhamdulillah 2023 Ibu dikukuhkan sebagai guru besar ya Bu ya. Ya sebagai ibu, sebagai istri ini gimana Bu manajemen waktu Bu? Mungkin bisa bagi untuk kita semua. Alhamdulillah kan
mungkin karena suami saya juga berprofesi yang sama ya. Oke. Ya, suami saya juga sekarang ketua jurusan teknik sipil ya. Jadi kita sama-sama memahami tupoksi kita masing-masing sebagai dosen ya. Kalau di keluarga, karena anak saya juga udah 25 tahun ya umurnya. Jadi sejak S1 juga sudah ke Bandung ya, istilahnya Udah merantau. dan memang Terbiasa karena anak mandiri, sekarang, ya. Anak saya 1, jadi udah terbiasa mandiri. Ya. Dulu waktu S3 juga kita bawa ya ke New Zealand. Oke. Nah, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah mandiri. S2 sekarang udah kerja juga. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita bisa memanage. Untuk di prodi sendiri ya alhamdulillah saya mempunyai tim yang hebat. Yes. Karena Keren. ya karena memang Kita hebat tuh karena tim kita ya, Bu ya. betul, Benar. betul. Jadi saya saya bantu mengarahkan lah ya, mengarahkan, Memanajerial ya, Bu ya. mengarahkan, dan juga tentunya saya juga harus menjadi tauladan bagi mereka. Amin. Jangan semua pekerjaan itu mereka semua yang mengerjakan juga. Betul. Jadi saya tunjukkan bahwa saya loh yang cepat selesai duluan sehingga memotivasi yang lain bahwa untuk segera juga menyelesaikan tugas yang sudah kita komitmenkan bersama-sama gitu. Oke, jadi itu tipsnya ya, manajemen waktu ya, Bu ya, untuk kita. Nah, mungkin untuk pesan untuk mahasiswa, untuk dosen-dosen muda, ini kan dosen-dosen muda di Unri kan udah banyak ya, Bu ya, yang sudah lulus jalur PNS gitu ya. Apa pesannya, Bu? Pesannya untuk mahasiswa dulu nih, Bu. Mahasiswa dulu ya. Mahasiswa itu jangan takut bermimpi lah. Ya, jangan takut bermimpi. Peluang itu akan selalu ada, tapi Anda harus selalu mencoba hal-hal baru. Ya, tapi kalau malas mencoba ya peluangnya nggak ada gitu ya. Jadi selalu jangan takut untuk mencoba. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Dan nanti bisa Anda tetapkan kemana ingin berlabuh. Seperti saya kan asli Pekanbaru, terus saya mencari ilmu ke Inggris, ke Selandia Baru, bahkan ya alhamdulillah ya beberapa negara sudah banyak yang saya kunjungi dengan adanya kegiatan aktivitas saya itu akan datang sendirinya ya, peluang-peluang itu, penghargaan itu akan datang sendirinya, sehingga pada saat ini juga saya juga alhamdulillah mendapat penghormatan, diundang pada hari ini. Ya artinya jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kalau untuk dosen muda ya lakukanlah hal-hal yang, apalagi nanti kalau sudah menjadi jenjang guru besar, itu banyak sekali tentunya hal-hal yang apa bedanya nih dengan yang S1, S2, S3 gitu ya. Tentu kita perlu men-set sesuatu hal yang agak berbeda gitu ya. Apa sih manfaatnya gitu? Karena kita sudah guru besar istilahnya ya. Udah jabatan tertinggi di akademik. Jabatan tertinggi akademik. Baik. Ya. Apakah bisa memberi manfaat bagi orang banyak gitu. Dan ya itu. Semangat ya, Bu ya. Tetap semangat untuk dosen-dosen muda ya. Oke, dan Bu, ini kadang kita memilih prodi atau juga ya memilih kuliah ya, jurusan kuliah itu kadang ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada juga yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu malah lulus. Dan itu keinginan orang tua ternyata yang lulus itu. Artinya kan dia salah jurusan nih, Bu. Ini mana tahu ada calon mahasiswa baru kita lagi di posisi ini. Di posisi ini ya. Artinya dia sudah masuk, Bu, udah basah nih ya. Gimana, Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya teknik kimia itu juga bukan tujuan awal saya. Oke. Ya, terus terang aja bukan tujuan awal saya. Dulu cita-cita saya menjadi dokter. Biasalah dulu kan dari kecil hingga SMA. Kamu mau jadi apa? Dokter, ya, jadi dokter, jadi polisi. Betul. Hingga pada saat itu gagallah saya UMPTN dulu ya namanya ya. Oke. Ya, akhirnya udah sempat milih ini ya, Bu ya, dokter ya, kedokteran. Semua tujuan UMPTN saya dulu kedokteran. Ya, jadi karena memang saya pengen kedokteran. Namun akhirnya saya end up-nya kan di chemical engineering ya. Chemical engineering. Namun akhirnya ya itu jangan menjadi suatu ya bukan artinya kita hasilnya semakin cepat semakin baik. Tapi artinya kegagalan itu membuat kita
ingin mencoba-coba terus kan, mencoba lagi mana yang lebih tepat buat kita gitu ya. Ya kita jalani saja dan ya nikmati aja lah gitu. Nikmati aja. Nikmati aja. Jalanin aja gitu. Jalanin aja dan banyak bersyukur. Banyak bersyukur ya. Jadi kalimat banyak bersyukur nih selalu dilontarkan oleh Bu Evelyn ya dari awal tadi ya. Jadi adik-adik yang sudah masuk di perguruan tinggi yang kalian pilih ataupun tidak, atau prodi yang dipilih tidak sesuai keinginan, jalani ya Bu ya. Jalani ya. Ternyata sama, kalau Ibu teknik kimia, saya pendidikan kimia. FKIP, tapi tak jadi guru gitu ya. Jadi memang kadang-kadang itulah ya cerita hidup kita ya Bu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Bu, jika kita ya barangkali Ibu meninggalkan satu warisan lah ibaratnya ya. Apa yang mau Ibu tinggalkan, apa warisan yang mau Ibu berikan untuk Universitas Riau? Ya warisannya seperti yang saya sebutkan tadi sebenarnya ya. Terus saja belajar ya, menambah hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru. Karena peluang itu pasti akan selalu ada, tapi kalau tidak pernah dicoba maka peluang itu tentu tidak akan pernah datang ya. Dan jangan lupa berkolaborasi. Jadi ini ada gambarnya ya Bu ya. Jadi show up artinya ya lakukan. Ya kemudian try new, ya coba hal-hal yang baru. Perkaya CV Anda gitu ya. Perkaya CV-nya, kemudian ya team up itu ya kolaborasi ya dengan dosen-dosen muda yang akan menjadi penerus-penerus Anda nanti gitu ya. Gitu. Warisan untuk UNRI membangun budaya riset berdampak bagi ekonomi, sosial dan lingkungan. Oke, jadi berbagai lini kena ya dampaknya ya Bu ya. Oke, ini adik-adiknya masih kuliah nih Bu atau udah selesai nih yang pakai baju labor? Baju labor udah selesai. Oh ini ya. Angkatan berapa nih Bu? Bekerja juga ini ya. Angkatan berapa ya? Lupa saya. Ini yang ikut tim tim Ibu ya? Tim penelitian saya ya, tim riset ya, ada juga PLP dan itu University of Tsukuba yang di tengah-tengah Jepang, Profesor Hiroshi Ohi. Jadi Profesor Hiroshi Ohi ini sebenarnya dulu di hire oleh RAPP untuk menjadi konsultan prodi kita pada saat berdiri. Iya. Dari situlah kerjasama ini terus berlanjut walaupun beliau tidak jadi konsultan. Dan tahun depan itu kami punya satu proyek besar, yaitu apa itu Bu? Menjadi organizer seminar internasional pertama Pulp and Paper yang menjadi penyelenggaranya adalah kita. Masya Allah. Nah ini tahun depan Bu? Tahun depan. Ini beban yang cukup besar juga, amanah yang tanggung jawab yang cukup besar juga, karena seminar internasional yang betul-betul expert itu di bidang pulp and paper itu sudah mulai dari tahun 1981 dan belum pernah sekalipun dilakukan di Indonesia. Oh gitu. Nah, kami join sejak 2019 berkat beliau. Nah sejak itu kepercayaan internasional mulai muncul. Saya ikut 2019 di Tokyo, kemudian 2023 di Italia, 2025 di Amerika. Disitulah kita terpilih untuk penyelenggaraan di tahun 2027. Mohon doanya supaya lancar. Mudah-mudahan ya Bu ya, semua tim yang terlibat juga diberikan kesehatan, kekuatan, karena kalau udah persiapan giat besar itu kan perlu tim yang solid juga ya Bu ya. Ya kebetulan kami juga join di Asosiasi Profesi Pulp dan Kertas. Saya kebetulan sekretaris jenderalnya. Jadi nasional ya. Oh nasional. Kalau Pekanbarunya udah ada Bu? Pekanbaru belum ada. Oke. Jadi nasional Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, saya sekretaris jenderalnya dan beberapa dosen kita juga menjadi pengurus di sana. Yang terakhir, ilmu pengetahuan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah tempat kita mengabdi. Boleh diulas sedikit Bu? Sebenarnya sudah saya sampaikan berkali-kali ya. Saya senang gitu kembali ke daerah asal saya gitu. Saya merasa selalu nyaman gitu kembali ke daerah asal, walaupun kemanapun saya pergi, maksudnya ya alhamdulillah sudah dapat peluang kemana-mana, tapi selalu Pekanbaru tuh daerah yang selalu saya rindukan. Pekanbaru kota bertuah ya. Di mana saya lahir dan tumbuh hingga SMA di sini gitu ya. SD Teladan, kemudian SMP 1, SMA 1. Kemudian saya mencari ilmu-ilmu keluar. Selalu saya rindu balik ke Pekanbaru.
makanya saya bilang ini memang daerah yang memang saya harus berikan ilmu pengetahuan itu. Amin, amin, amin. Sehat-sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Amin. Yang dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan baik itu pasti sangat beruntung sekali ya Bu ya. Ya. Ibu berdiri tegap sampai saat ini tentu ada panutan yang tentunya selalu ada di sanubari. Terakhir siapa panutan Ibu Bu? Panutan saya tentunya kedua orang tua saya, karena mereka itu. Maaf masih ada? Ayah sudah berpulang ya, 2004, ibu masih ada, tinggal sama kami ya. Oh iya. Karena anak saya nggak ada, jadi kami di rumah memang berdua aja. Kalau nggak ada ibu, sepi juga gitu. Iya. Ya jadi memang karena mereka dari kecil, dari lahir saya melihat orang tua saya itu bekerja ya dua-duanya. Jadi saya melihat nilai-nilai pekerja keras, pejuang itu, nilai-nilai kedisiplinan, ketekunan itu lahir dari mereka lah. Jadi panutan saya mereka ini, jadi menjadi fondasi saya. Fondasi terkuat saya berjalan hingga hari ini. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Sudah mau diundang di podcast Sebai ya, Sembang banyak. Bersama Universitas Riau. Banyak hal, banyak makna yang sudah Bu Evelyn sampaikan. Ya tentunya berdiri sampai saat ini adalah tentu dari doa kedua orang tua. Tentu dari pesan, dari tunjuk ajar yang orang tua berikan kepada Ibu, sehingga hal-hal baik Ibu tularkan kepada orang-orang di sekitar Ibu. Sehat-sehat selalu Ibu, terima kasih banyak. Juga. Jangan lupa juga Cituan Puan semua untuk menonton podcast Sebai Sembang Bersama Universitas Riau di channel YouTube kita Unri TV. Terima kasih juga untuk Gerindom 12 UPA Perpustakaan ya, dengan tempat yang begitu sejuk dan nyaman. Sejuk dan nyaman ya. Baik pamit, Prof Evelyn pamit, kita tutup. Boleh? Salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.